Miris jika kita berpikir tentang realita negara tetangga kita ini yang selalu koar-koar, katanya negara paling kaya di Asia, tapi kok tiket bola saja dijual-jual sendiri kayak dagangan kaki lima seperti ini? Kita nak Malaysia menang bertemu Vietnam, perlukan sokongan, perlukan sorak gempita daripada penyokong rakyat Malaysia. So, 10 hari bulan 6 ni memerlukan penyokong-penyokong yang ramai, rakyat Malaysia supaya dapat datang ke stadium. Penuhkan stadium. Ini bukan game main-main, babe. Ini game yang sangat penting untuk menentukan kita mampu tak untuk layakkan diri secara merit sekali lagi. Kalau andai kata dapat mengalahkan Vietnam, sebab Vietnam bukan cacaran pasukan. So, aku cadangkanlah kau share lah video aku ni banyak-banyak supaya benda ni sampai, supaya video ni menjadi satu desakan mewakili suara penyokong-penyokong rakyat Malaysia. Kau letakkan tiket 70, 60, 50, 40. Aku rasa ini mahal, babe. Cuba ambil hati penyokong rakyat Malaysia ni, penyokong-penyokong Harimau Malaya ni. Kau ambil hati supaya stadium ni penuh. Sekarang ni masalah costing, masalah kekangan kewangan, tak cukup duit dan sebagainya. Tapi kau nak penyokong datang. Aku rasa FAM kena ambil satu inisiatif, ataupun Kementerian Belia dan Sukan, Kerajaan Malaysia sendiri kena ambil satu inisiatif untuk bantu supaya dapat tarik hati penyokong-penyokong rakyat Malaysia datang penuh ke stadium, babe. Kita nak Malaysia sekali lagi layak secara merit ke Piala Asia. Kita tak mau melalui playoff, kita tak mau menentukan tempat kedua, tempat tak. Kita nak layak secara merit. Jadi, takkanlah kau nak ambil untung lagi, babe. Sesekali bagilah ke lapangan, sekali-sekali bagilah muka sikit kepada rakyat Malaysia ni. Ramai, babe, nak tengok game Malaysia antara Vietnam ni. Ini bukan game main-main ni. Jadi, andai kata FAM ataupun KBS boleh bagi subsidi ataupun pengurangan harga tiket tu je. Setiap kali game final domestik je piala, aku rasa dah cukup untung korang dapat. Korang buat konsert, panggil artis international datang buat konsert, kau dah untung berapa banyak. Tapi takkanlah korang tak boleh bagi sikit kepada penyokong-penyokong Malaysia, rakyat Malaysia ni, untuk datang ke stadium, untuk bagilah kurang harga tiket atas subsidi atau bagaimana. Tapi aku rasa itulah yang terbaik kalau korang nak penyokong-penyokong ramai-ramai datang stadium. Kita orang bukan nak cabut-cabut satu bagat. Kita nak tengok pemain-pemain Malaysia beraksi, berjumpa Vietnam, akhirnya mengalahkan Vietnam. Itu je. Ini bukan satire, bukan juga sindiran kosong. Ini realita yang lagi-lagi menyentil keras keangkuhan tetangga sebelah. Negara yang sering banget menyombongkan diri di media sosial sebagai negara elit Asia harus menelan pil pahit ketika rakyatnya malah jadi calo dadakan untuk pertandingan tim nasionalnya sendiri. Ironis, lebih dari itu. Pemandangan ini bukan cuma kontras, tapi mencolok mata. Malaysia lagi-lagi tampil beda, banyak gaya tapi minim daya. Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan aksi salah satu fans sepak bola Malaysia yang kedapatan menjajakan tiket pertandingan Harimau Malaya versus Vietnam untuk ajang Piala Asia. Iya, dijual. Bukan karena sistem penjualan tiketnya canggih, tapi karena, yaitu tadi, permintaan minim, antusiasme rendah, dan mirisnya, ini bukan fenomena langka, ini mulai jadi pola. Negara yang katanya paling siap segalanya, giliran bola malah kayak kekurangan bensin semangat. Selama ini, Malaysia dengan lantang memproklamirkan dirinya sebagai salah satu negara paling maju di Asia Tenggara. Infrastruktur nomor wahid, ekonomi stabil, digitalisasi mumpuni. Tapi kok tiket pertandingan tim nasionalnya sendiri harus dijajakan dari tangan ke tangan? Bukankah ini jadi tamparan telak buat image kaya raya yang selama ini dibangga-banggakan? Dan dibalik semua kehebohan itu, kita justru disuguhkan tontonan yang jauh berbeda dari arah selatan. Indonesia. Coba bandingkan dengan Indonesia. Saat pengumuman laga timnas Indonesia versus China di kualifikasi Piala Dunia baru saja dirilis, tiket langsung habis dalam hitungan jam. Bukan hari, apalagi minggu. Bahkan banyak fans yang rela begadang, nyari VPN, sampai antre panjang demi bisa nonton langsung di stadion. Ini yang disebut cinta tanpa syarat. Fanatisme tanpa pamrih. Gengsi? Nggak perlu. Bukti? Sudah jelas. Kita nggak butuh bilang paling kaya karena rakyatnya sendiri yang jadi bukti. Perbedaan ini bukan soal stadion yang megah atau timnas yang superior. Ini soal mentalitas publik. Di Indonesia, meskipun sering direndahkan dengan label negara berkembang, semangat fans sepak bola justru berkembang pesat. Mereka nggak peduli ranking FIFA, nggak peduli siapa lawannya. Yang penting bisa dukung tim sendiri langsung dari tribun. Sebuah kebanggaan yang nggak bisa dibeli dengan harta. Sementara itu, Malaysia seperti tersandung oleh mulutnya sendiri. Berapa kali kita lihat akun-akun Malaysia menyindir Indonesia. Dari stadion,
gaji pelatih, sampai isu ekonomi, semuanya dijadikan bahan olok-olok. Tapi pada akhirnya, siapa yang harus menjual tiket pertandingan secara manual demi menghindari kursi kosong? Dan ini bukan tiket konser boyband K-pop loh, ini pertandingan kebanggaan nasional. Mereka bilang kita kampungan, tapi siapa yang justru kehabisan semangat sebelum peluit ditiup? Fakta bahwa tiket Harimau Malaya versus Vietnam sepi peminat bahkan setelah kampanye besar-besaran di media menunjukkan satu hal penting. Loyalitas itu nggak bisa dipaksa, fans sejati itu nggak perlu disuruh teriak. Di Indonesia, tanpa gembar-gembor, stadion bisa penuh. Bahkan untuk laga uji coba sekalipun. Katanya ekonomi kita lemah, tapi nyatanya daya beli supporter kita justru menggila. Ini bukan cuma soal nonton di stadion. Lihat juga industri jersey, merchandise, sampai konten-konten bola di YouTube. Semuanya menggeliat. Semua karena ada ekosistem semangat dari para supporter. Sementara di Malaysia, meskipun fasilitas lebih baik, atmosfernya cenderung dingin. Dukungan tidak mengakar. Seolah-olah sepak bola bukan urusan hati, tapi sekadar hiburan musiman. Dan ironi paling pedas datang saat mereka menyindir Indonesia, padahal kita yang harusnya tertawa. Banyak fans Malaysia yang masih getol menyebut Indonesia ketinggalan zaman. Tapi ketika bicara fanatisme, kita jauh di depan. Ketika bicara support, kita nggak cuma hadir, kita berkorban. Bahkan sampai pinjam duit demi bisa beli tiket, asal bisa nyanyi Garuda di dadaku, langsung dari tribun. Ini bukan delusi nasionalisme, ini loyalitas yang hidup. Karena pada akhirnya, sepak bola bukan soal siapa yang kaya, tapi siapa yang cinta. Apa gunanya mengaku negara terkaya kalau tak ada semangat membela tim sendiri? Apa artinya modern kalau stadion sepi? Kita belajar satu hal penting di sini. Negara boleh berkembang, tapi kalau rakyatnya loyal, itu sudah jadi kekuatan super. Indonesia mungkin masih berbenah di banyak aspek, tapi bicara soal semangat, kita juaranya. Jadi buat mereka yang masih suka merendahkan, mungkin sekarang waktunya berkaca. Realita di lapangan jauh lebih jujur daripada unggahan di medsos. Dan kali ini, realita bicara lantang. Indonesia mungkin tidak sempurna, tapi semangat rakyatnya nggak bisa dikalahkan. Sementara Malaysia, silakan terus jualan tiket. Semoga laku. Kenali anak bangsa Indonesia, juaranya dari Nusantara kita melangkah menuju mimpi ke dunia. Dengan semangat membara, Garuda takkan pernah menyerah. Bersatu kita tegakkan kepala demi bangsa, demi cinta dari Nusantara ke dunia. Kami di belakangmu, wahai Garuda. Dengarlah suara kami membahana. Bendera perkibar langit jadi